Allah wabarakatuh. Indonesia memasuki babak baru, kawan-kawan. Presiden membentuk PT DSI, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Semua ekspor batu bara, sawit kah, mineral-mineral yang lain termasuk emas, misalnya PT Freeport, Adaro, dan lain-lain, semua ekspor harus melewati PT DSI. Artinya, mereka tidak boleh langsung berhubungan dengan penjual luar negeri. Semuanya lewat PT DSI. Menurut Presiden dan menurut data yang ada, banyak pengusaha kita adalah tukang tipu. Ekspor 100 ton dilaporkan 50 ton. Ekspor 1 ton emas dilaporkan 500. Di pasar internasional harganya 100 dolar misalnya, dilaporkan dipajaknya 50 US dollar, terutama di harga-harga batu bara yang memang fluktuasinya sangat tinggi. Kita terima saja, mudah-mudahan itu bagus. Saking pusingnya presiden kita untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin DSI, beliau akhirnya menunjuk Mr. Luke Thomas Mahoney. Beliau adalah seorang warga negara Australia yang lama memang berkarya di BUMN Indonesia, terutama PT Pale. Kita kaget juga tuh. Presiden yang selalu mengomong antek-antek asing akhirnya tetap aja menggunakan orang asing untuk memimpin gerbang ekspor yang juga sebenarnya gerbang utama uang Indonesia selain pajak. Selama ini Presiden mengeluhkan ekspor kita tinggi tapi dolar cuma masuk sebentar kemudian dipindahkan lagi ke Singapura. Wow, ini memang satu lompatan yang luar biasa, mengagumkan dan mengagetkan. Mengagetkannya apa? Artinya pada saat yang sama perusahaan-perusahaan di Indonesia, eksportir kita tidak bisa berkompetisi secara sehat. Kenapa tidak bisa berkompetisi secara sehat? Karena semuanya sudah diatur oleh Danantara, termasuk harga beli ke perusahaan-perusahaan tambang Indonesia. Selama ini mungkin kalau eksportir luar negeri, importir misalnya ada yang nawarin 100 dolar, 90 dolar, 95 dolar sesuai dengan kesepakatan. Tapi sekarang semua diatur oleh Danantara. Bagus, bagus. Dengan potensi industri kita, industri tambang kita mungkin akan sedikit mengalami hambatan ketika mereka kesulitan cash flow karena harganya hanya melalui satu pintu Danantara. Dan akhir ini mungkin Presiden juga bingung mencari orang yang jujur di Indonesia, maka dia menunjuk Mr. Luke, warga negara Australia. Ya, memang tidak mudah mencari pejabat Indonesia yang jujur. Susah sekali. Atau mencari bos-bos BUMN yang layak dipercaya. Atau presiden sebenarnya bukan nggak tahu ada orang yang jujur. Tapi kalau dipilih orang Indonesia, mungkin beliau ketakutan, kecemburuan, atau malah karena mungkin budaya Indonesia memang budaya ketidakenakan, persaudaraan, atau misalnya karena Danantara itu kan PT Danantara Sumber Daya di bawah PT Danantara, ada di bawah lagi kementerian keuangan dan seterusnya. Mungkin untuk menghilangkan rasa tidak enak karena tekanan daripada atasannya, sehingga banyak pejabat kita tidak bisa profesional karena tekanan dari atasan. Ya, mungkin presiden harus menunjuk orang asing. Kita tunggu saja kiprahnya. Semoga kata-kata antek-antek asing ini yang selalu dicetuskan oleh presiden ketika menunjuk orang asing ini tidak menjadi bumerang buat beliau, bahkan juga menjadi bumerang untuk sesuatu yang sangat strategis
tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Karena kalau pemerintah tidak hati-hati, malah bisa kecolongan nih. Apalagi untuk pimpinan yang sangat strategis. PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kita doakan semoga pilihan presiden benar ya, dan semoga tidak menghambat ekspor Indonesia. Kita akhiri, mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.